Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Indri di ruang podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu mahasiswa yang banyak prestasinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, aku mau kenalin dulu siapa aja mahasiswa yang jadi bintang tamu kita hari ini. Coba dikenalin satu persatu, siapa namanya? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmawanti, mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Ya, berikutnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Prima Kartika Ayu. Saya dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2019. Terakhir. Halo semuanya, nama saya Evi Rahmawati dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Oke, kali ini tadi sudah kenalan sama mahasiswa-mahasiswa yang cantik-cantik ya dari FEB, tepatnya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan kalian semua seangkatan ya? Iya, 2019. Berarti sekarang udah tahun keberapa? Ketiga. Tahun ketiga, semester 6. 6 masuk ke semester 7 Iya, ya. iya. Semester 7 berarti udah siap-siap buat skripsi dong ya. Iya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kalian sekarang ya sebagai mahasiswa, kalian baru aja ngedapetin prestasi ya sebagai mahasiswa penerima dana hibah kewirausahaan dengan program apa? PPMW, P2MW. Apa itu? Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa. Keren. Coba siapa yang mau spill dulu nih? PPMW itu apa? Terus mulai ngebuat proposalnya itu kapan ya? Terus boleh tahu nggak sih dana hibah yang didapetin berapa? Gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Ganti-gantian aja nggak apa-apa. Mungkin dari Ya, dulu ya Bu ya. Jadi PPMW itu merupakan program pembinaan kewirausahaan dari Kemendikbudristek. Jadi tahun lalu itu sebenarnya juga ada namanya KBMI. Nah, sekarang diubah namanya jadi PPMW. Kita mulai nyusun proposal itu dari bulan April Mei gitu. 2022 ini? Iya, 2022. Jadi prosesnya itu yang pertama itu kita ngajuin ke UPT PKK. Jadi bedanya yang sekarang sama setahun lalu itu, kalau KBMI itu kita bisa langsung ngajuin ke Belmawa. Kalau sekarang kita harus lolos seleksi internal UPN dulu gitu. Jadi dari UPT PKK, kemudian baru setelah kita lolos baru masuk ke Belmawa gitu. Terus? Ya, jadi untuk rangkaian P2MW ini emang itu jadi kayak kita seleksi dulu di kampus, kita mengajukan proposal yang kita ajukan, kemudian nanti ada pengumuman siapa saja yang lolos dan berhak untuk menguploadkan proposalnya ke Belmawa. Kemudian sampai Belmawa itu akan diseleksi lagi, dan di Belmawa itu di P2MW itu setiap universitas itu maksimal mengirimkan 6 proposal. Jadi di P2MW itu ada 5 bidang Bu. Jadi ada kewirausahaan di bidang jasa, terus pariwisata, terus kemudian juga ada yang startup kayak gitu-gitu. Jadi ada 5 bidang Bu, dan setiap bidang itu maksimal itu 2 proposal. Jadi memang setiap kampus bisa mengirimkan 6 proposal dengan maksimal 2 bidang yang berbeda. Nah, sampai di tahap itu kita masuk lagi seleksi di Belmawa, kemudian sampai adanya pendanaan. Nah, pendanaannya jadi pas kemarin diumumkan lolos pendanaan itu memang di proposal kita mengajukan ada maksimalnya Bu ya, sampai dengan 16 juta memang. Dan kita mengajukan di 16 juta. Kemudian memang di ACC oleh Belmawa itu 13.500.000. Jadi insya Allah nanti pas proses pencairan dananya itu kita dapat segitu untuk kemudian melakukan proses kegiatan produksinya gitu. Kalau boleh tahu produknya apa sih? Produk kita itu nama brandnya Paperoid. Jadi itu kita nyediain kayak semacam berbagai produk untuk bikin bullet journal gitu Bu. Jadi ada notebook, kemudian ada stiker, washi tape yang berhubungan sama bullet journal. Kalau zaman sekarang tuh ini ya namanya kalau zaman dulu namanya binder ya? Iya. Binder ya? sejenis binder itu. Kayak scrapbook juga. Tapi kalian udah ngedesain dari halaman sampul depan, terus memikirkan berapa ketebalannya gitu ya? Iya, Iya, jadi nanti kita ada kayak 2 versi gitu rencananya. Jadi ada yang polos, kemudian kan ada juga misalnya konsumen yang dia nggak terlalu jago gambar, tapi dia pengen bikin gitu. Jadi nanti kita ada yang nyediain, ada yang versi, ada template-nya, jadi mereka tinggal ngisi-ngisi kayak gitu. Itu nanti kalau misalnya ada konsumen mau mesen, yang ngedesain siapa? Kalau nggak bisa desain konsumennya? Jadi kalau misalnya
misalnya kalau konsumen yang nggak bisa desain, kita pasti bakal nyediain beberapa pilihan desain yang memang kita buat, yang memang bisa diperlukan untuk bisa dibeli sama konsumen. Tapi kalau misalnya konsumen itu sendiri punya desain sendiri, kita tetap terima jasa cetaknya juga. Oh, jadi tetap kalian yang nyetakin. Iya. Ya. Terus harganya berapa sih? Untuk harga kita tuh bandrol di sekitar 30 sampai 50 ribu sih, Bu. Ketebalannya? Ketebalannya itu 180 GSM ya. Sekitar 100 lembar. 100 lembar. Iya. Tapi bentuknya bentuk kayak buku tulis, atau nggak buku tulis anak-anak SD gitu ya? Atau dia sifatnya yang ada jilid spiralnya gitu nggak? Sebenarnya custom sih Bu. Kita untuk cetaknya ya ada seperti pokoknya jenisnya itu banyak seperti memoped, notepad. Jadi tergantung yang diminatinya apa gitu. Oke. Ada ininya nggak, IG atau sosial medianya nggak, Facebook atau apa gitu? Ada Bu, kita ada akun Instagramnya Oke. namanya @paperoid_id. Jadi di follow ya guys, mulai sekarang yang minat untuk bikin custom buku ya. Siapa tahu kan mau narsis ya, buku tulisnya sendiri, fotonya sendiri ya. Iya, Foto bisa. sama Ayang Beb gitu kan. Bisa ya. Bisa. Terus udah mulai produksi belum? Kita udah untuk saat ini sih belum ya, Bu, karena kan memang usaha ini kan awalnya udah berjalan tapi sempet emang terhenti ya kan, Bu, karena ada pandemi. Itu juga kayak anak sekolah lebih banyak di rumah dan mungkin mereka juga buat minat beli buku dan alat-alat seperti itu masih kurang gitu. Jadi sempat terkendala. Terus kemudian memang tujuan kita ngikut ini juga supaya dapat pendanaan lagi, supaya kita bisa lebih memajukan dari usaha ini. Oh, jadi tadi dibilangin sama Mbak siapa namanya? Mbak Prima, kalau misalkan ini tuh sebelumnya udah pernah dijalanin sebelum adanya pendanaan Iya, udah. proposal ini ya dari Kemendikbud. Iya, sebelumnya udah jalan. Udah jalan. Itu udah berapa lama? Jadi ini berdiri itu udah dari bulan April 2021 gitu, Bu. Sebenarnya jalan cuman emang nggak terlalu rame gitu, Bu. Jadi makanya dengan kita ikut pendanaan ini, kita berharapnya nanti kita bisa lebih explore lagi, kita bisa bikin diferensiasi produk, kita bisa perluas marketnya gitu supaya bisa lebih maju gitu. Oke, berarti menarik juga ya. Saya kira kalian ngebikin proposal ini hanya karena ingin dapetin pendanaan dari pemerintah lah gitu. Tapi ternyata ini udah bermodal kalian mandiri sendiri. Nah, Udah. Coba saya tarik ulur dulu ceritanya ya, bahwa dasarnya kalian mau bikin bisnis ini kenapa? Karena emang lagi pengen butuh uang tambahan kah? Atau memang ada tugas kuliah kah sebelumnya yang melatar belakangi kalian? mungkin dari saya ya. Karena kan memang kita pandemi ini kan membuat kita belajar di rumah ya Bu ya, dan kita kurang produktif gitu. Jadi kita bertiga ini apa nih yang membuat kita tuh produktif walaupun masih di rumah gitu kan. Dan muncullah Paperoid gitu kan. Tapi memang belum berjalan maksimal seperti tadi yang disebutkan oleh Prima, karena memang masih pada pandemi, belum juga minatnya tidak terlalu banyak. Dan alhamdulillah tahun ini ada program dari pemerintah dan kita mengajukan gitu untuk kembali berkembang gitu setelah Berarti masa si ini. Instagram dan sosial media lainnya itu sudah ada di tahun 2020? Sudah ada, 2021, tapi memang kita belum aktif untuk upload segala macamnya, karena kan memang dari kita sendiri tuh masih kurang ya Bu untuk desain segala macam. Itu pun kita masih pakai jasa orang, jadi kayak memang harus lebih diprioritasin itu kemana gitu kan. Makanya dari itu kita ikut pendanaan ini supaya kita bisa narik jasa ilustrator yang mungkin bisa bantu kita desain gitu kan. Jadi bisa bantu Oke. kita. Jadi kalau di awal tahun 2020 baru buat, terus udah ada yang ini belum request mau desain atau mungkin request mau beli, udah ada belum sebelumnya? Sebelum adanya pendanaan ya? Sudah ada Bu. Jadi kebetulan untuk Paperoid sendiri ini itu kita nerapin dua bisnis model gitu, ada B2B sama B2C. Yang B2B-nya itu kita nerima custom, misalnya kayak suka ada penerbit yang mau custom produk, misalnya memoped untuk merchandise mereka. Udah ada kayak toko-toko lain juga yang butuh freebase. Kemudian sempat ada yang untuk souvenir pernikahan juga. Jadi ada beberapa dari mereka yang udah punya desain sendiri, itu kita bisa langsung cetak. Ada juga yang mereka belum punya desain, itu kita nyediain konsultasi desain juga, karena kita kerjasama juga kebetulan sama ilustrator dan graphic design. Jadi kita pakai jasa dia untuk membantu kita untuk bikin desain buat si konsumen ini. Masih inget nggak kalau ditotalin dari awal sebelum adanya pendanaan ini, udah berapa PC yang kalian jual? Kalau untuk memopednya
tugasnya itu sendiri ya Bu, member itu kan kayak yang list itu loh. Iya, Bu. iya. Itu udah hampir 2,6 Wuh. di Shopee. Pakai efek bisa nggak ini? Alhamdulillah. Efek tepuk tangan ya. 2,6 ribu. Udah mau hampir 3.000 sih. Oh my god, ya Allah Tuhan. Saya pun sebagai kaprodinya juga baru tahu ya. Novi kan itu ya anak edisi kan, Iya, masih jadi tapi sudah tidak menjadi kepengurusan semester ini. Masih. Tapi ini beneran gak ada yang ini loh, gak ada yang notice loh kalian. Saya tahu dia anak edisi, tapi nggak tahu bahwa punya usaha ya, usaha yang maksudnya tuh ini udah berjalan dan ini banyak banget loh omsetnya gitu. Selama ini kalian kan ada tugas kewirausahaan. Iya. Pernah nggak ini sekelompok? Kalau untuk kewirausahaan kita nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Kenapa nggak pernah sekelompok? Karena kalau untuk kewirausahaan itu kita lebih fokus ke PKM ya Bu, tapi pribadi. Jadi kayak kita lebih mengusulkan usaha kita masing-masing gitu. Perspektif kita mau kemana usahanya. Waktu sih proposalnya itu ditujukan buat proses PKM, tapi individu waktu itu. Kenapa nggak ini aja dilanjutin? Kemarin itu kita lagi kayak emang tugasnya sendiri-sendiri, jadi ya udah gitu kita fokus aja ke ya udah kalian fokus ke ini karena kan fokus kita ya udah buat nilai sendiri. Oh, jadi itu hanya menggagalkan syarat skripsi saja ya. Ya, paham. Tapi mungkin Allah kasih jalannya karena memang kita tidak bersama dari sebelumnya untuk yang lain, tapi ada jalannya untuk PPM ini gitu mungkin untuk mempersiapkan di situ kali Bu. Iya, benar. Tapi walaupun kalian kan kenalnya coba deh mulai deketnya itu 2019 awal kah atau mungkin baru di 2020 setelah pandemi? Kita udah deket sih. Dari Kebetulan kapan? kita Dari satu awal. kelas dari semester 1. Iya. Oh, jadi dari awal. Terus dari awal kenal itu memang semuanya udah tahu punya passion bisnis masing-masing. Kalau untuk bisnis kita belum Bu. Jadi kayak awalnya tuh sebenarnya awalnya tuh Novi Bu. Jadi usaha ini sebenarnya awalnya Novi. Yang Meporet itu awalnya Novi. Terus Novi sebenarnya Bu pas P2MW itu dia ngajak saya, Prima kamu mau join nggak untuk ikut P2MW ini pengajuan proposal gitu kan, nanti usahanya bakal dapat pendanaan kata dia gitu. Terus ya aku mau kan karena aku memang minat aku di bullet journal dan kebetulan memang keseharian aku itu bisa dibilang aku selalu buat bullet journal. Tuh. Aku selalu ngelakuin kayak buat to-do list harian aku. Betul. tuh apa. Betul. Itu masih klasik loh. Iya. Kalau sekarang mungkin orang ngelihatnya pakai notepad yang ada di iPad, pakai ada di laptop Di ya. handphone. Iya, tapi sebenarnya pada dasarnya saya sebagai dosen pun jauh lebih enak, lebih easy punya satu notebook gitu ya. Saya bilangnya notebook yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Entah itu untuk rapat, entah itu catatan kecil di kelas saat ngajar gitu ya. Itu masih ini kok. Cuman yang bikin saya amazed-nya ya gitu. Nih anak kan dia anak edisi ya. Tapi nggak pernah sama sekali di setiap jadi narasumber ini nggak pernah dinotis. Sayang banget kan? Banyak diem ya. Banyak diam kan? Sayang banget. Jadi diem. emang Novinya yang diam, nggak pernah ngasih tahu ke rekan-rekan edisi atau memang gimana sih maksudnya ngerasanya kayak kurang ditangkep nih gitu aspirasi saya? Mungkin karena saya diem juga sih Bu, karena saya ngerasanya kayak ini tuh belum gede nih kayaknya kalau dibilang Terus belum gede 2, berapa? 6 ribu. Belum gede loh. Mau sampai berapa no? Ya Allah no. Iya, tapi kemarin kayak saya udah nyoba bilang ke Poppy kan, terus sama Poppy kayak Nov, ayo kita bikin podcast, ayo dibikin konten di edisi gitu, baru mulai dikeluarin sama Nah, edisi. betul. Itu yang saya notice di edisi atau mungkin di semua ini ya, di semua kegiatan berbasis kewirausahaan lah ya. Saya lebih tertarik bahwa orang dalam dulu yang dijadiin narasumber ya. Memang tujuan pertamanya adalah mengangkat bahwa mahasiswa kita tuh berprestasi dan ini sudah terbukti gitu. Dan saya percaya di luar sana itu banyak anak-anak yang warisan dari orang tua udah punya usaha atau mungkin terjadi usaha karena pandemi, karena kelas kewirausahaan, karena luaran kelas kewirausahaan kan memang kalian disuruh bikin proposal ya. Iya. Atau mungkin kebutuhan tadi yang
PKM ya, syarat untuk skripsi gitu. Jadi mungkin ini jadi masukan baik ya kalau misalkan ditonton sama rekan-rekan dari Sivitas Akademik FEB atau teman-teman lah ya tadi dari grup kewirausahaan atau mungkin edisi, jadi bahan masukan baru. Ini loh kita punya bintang tanpa harus nyari-nyari narsum keluar ya. Iya kan, daripada nyari-nyari narsum keluar ya kita pakai yang ada gitu. Kenapa enggak sekalian kita branding image. Oke, balik lagi tadi ke masalah pendanaan kalian ya, yang kalian dapat juaranya. Nah, sekarang dananya udah turun belum? Belum. Dananya belum turun. Masih proses sih sepertinya Bu. Masih proses. Ya memang seperti itu ya. Lumayan lama ya. Tapi walaupun dananya belum turun, dari kemarin awal tahun 2020 tetap produksi terus. Tetap produksi terus, dan saat pengumuman itu kita juga udah berapa kali Google Meet gitu, kayak kita udah ngomongin ini nanti tindakan lanjutnya. Iya, mau dibikin apa, kita mau produksi apa, mulai bikin desain apa gitu. Dan rencananya juga nanti abis ini kita mau survei gitu, mau nyari vendor Buat bahan baku. buat bahan Iya. baku. Saya nggak nyangka bahwa tadi udah dapet bagian pemasaran di bagian souvenir ya, Iya. acara nikahan. Iya. Iya, memo Memo itu pen, yang iya. dipakainya. Ya memang itu sih ya. Jadi kalian tuh mungkin sekarang yang kurang apa nih? Butuh masukan kah dari misalnya di bagian pemasaran, di bagian apa tadi ilustrator, atau mungkin di bagian jasa percetakan, atau memang jasa percetakan kalian punya sendiri? Kebetulan untuk jasa percetakan itu dari awal, kebetulan kan rumah saya itu dekat sama sekolah, jadi kayak sekolah SD sampai SMA tuh kayak depan mata tuh banyak, terus juga dekat kantor kelurahan, jadi banyak tukang fotokopian sama kayak rental-rental yang suka ngeprint gitu. Jadi awalnya yang bikin paperweight juga, saya juga kebetulan dekat sama beberapa yang punya fotokopi, terus mereka curhat kayak, ih Neng apa, karena sekolah kan online gitu kan, jadi kayak mereka nggak ada yang ngeprint, nggak ada yang fotokopi gitu. Makanya saya mulai mikir apa kalau bisnis apa yang bisa sedikit bantu mereka gitu. Makanya selama ini sih biasanya saya kerjasama sama mereka gitu. Nah tapi kan mereka juga pasti kapasitasnya terbatas gitu kan. Dengan ada pendanaan ini kan kita berharapnya bisa perluas pasar, bikin produk baru. Jadi nanti kita akan coba cari vendor percetakan baru, tapi kita tetap akan kerjasama sama mereka. Selain cari vendor percetakan baru, mungkin cari ini ya perusahaan-perusahaan lagi ya yang bisa bantu kalian. Kerjasama. Iya, Iya, produksi benar. terus. Nah, nama Paperweight itu ngambilnya dari mana sih? Karena kan produk kita itu lebih ke kertas ya, buku paper. Jadi kayak yaudah namanya Paperweight gitu. Jadi ID itu kayak Indonesia gitu. Jadi Paper itu paper kertas. kertas. Paper kertas. Karena kan Roid apa? Ya pokoknya paper gabung ID lah gitu. Iya. Paper plus ID. Paper ID. Iya. Cuman biar gampang diucap, udah paperweight gitu. Coba FEB ini bisa nggak ini ngasih project ya kan setiap dosennya ya punya memo pad sendiri gitu. bisa. Ya kan bisa. Notes gitu ya Bu, ATK. Betul. Hubungin kita. Iya, jadi souvenir tiap ngundang narasumber, ngadain acara seminar dan lain-lain gitu, tanpa harus mesen ke yang luar ya. Kalian udah pernah daftarin usaha kalian belum ke, kan biasanya ada izin haki nama nih supaya nggak dipakai sama orang lain, atau mungkin dijadikan apa ya PT atau CV gitu, itu udah pernah? Untuk saat ini kita belum sih Bu, tapi ada rencana ke depannya gitu. Kayak untuk legalitas sendiri kita kayak baru ngurus NIB, tapi kebetulan kemarin juga saya kan ikut Persinas Jogja, terus saya ketemu juga teman yang punya usaha, terus kayak mereka ada yang punya CV juga, jadi mereka nyaranin gitu. Jadi kita juga mulai belajar nih dari pendanaan ini, kita mau coba kira-kira bisa nggak ya nanti disisain kayak untuk bikin CV atau PT gitu kayak supaya bisa lebih banyak lagi gitu Iya, yang bisa bisa dikerjakan. lebih legal dan bisa apa ya, ikut apa sih Mungkin kayak bisa ikut nyoba tender. Ih, betul. Pemerintah Nah, gitu kan. nyoba tender Misalkan kalau udah gitu. legal kan. Iya, Karena kalau mungkin legal. dari mulai pendanaan ini mungkin kita juga dimulai dari usaha yang bener-bener kita harus kesini loh, pemasarannya harus lebih seperti ini loh gitu, cari kerja sama kesini gitu. Karena memang pertama juga kita memang membutuhkan ilustrator gitu buat apa desainnya gitu. Berarti selama ini belum ada, sampai sekarang juga belum ada. Kita udah ada Bu desain, Tapi emang masih teman kerabat. Nah, Iya, masih masih kerabat-kerabat temen. gitu. Anak FEB juga. bukan kebetulan anak luar. Iya. Berarti kalau job desk kalian bertiga ini apa
sekarang kalau satu persatu job desk-nya? Kalau saya itu sendiri yang kayak ngoperasiin misalnya marketplace-nya, terus coba nyari-nyari ngirim proposal ke Marketing lah ya, marketing. Kalau Prima Kalau aku lebih ke sosial media. sosial media. Oh, marketing tapi di sosial media. Karena Kalau aku yang lebih ini seneng buat video konten iya. gitu. Kalau ini Karena kan tadi itu bisa marketingnya sifatnya fisik ya, proposal. Ini sosial media. Kamu Nah, kalau aku di bagian tentang produksi, Oh, produksinya gitu, iya. produksinya, kegiatan produksinya sama tentang keuangan sih. ya, betul. Berarti nanti kalau misalnya anggaplah simulasinya ketika Novi atau Prima udah dapet job ya, udah dapet pemesan customer, perginya langsung ke Evi, Iya. ngasih tahu berapa banyak yang mau dibuat, diproduksi. Terus nanti urusan di Evi juga menghubungin si ilustrator ya untuk ngedesain seperti itu. Berkaitan dengan produksi saya sih, Bu. Ya, berkaitan tentang produksi itu kamu ya. Mm-mm. Kira-kira gaji ilustratornya berapa? Upah sih nggak ngomongin gaji. Kalau gaji kan per bulan ya. Kebetulan karena selama ini masih temen gitu, jadi kayak ya masih bisa lah gitu harganya bersahabat. Nah, Iya. Ini menarik. Terkait upah atau terkait penghasilan income kalian, udah mampu kebeli apa dari hasil awal kalian bekerja di 2020 sampai dengan sekarang? Oke, mungkin Novi deh yang jawab. Alhamdulillah kayak kita udah bisa upgrade mesin gitu, kayak pertama kita semua ke fotokopi atau pencetakan kita udah bisa pakai gitu sendiri, beli cutting machine sendiri gitu, terus udah bisa kayak ya buat nggak minta duit orang sama orang tua gitu sih. Awalnya minta atau nyisihin dari uang jajan? Awalnya nyisihin dari uang jajan gitu. Awalnya kan kebetulan kita bertiga ini penerima bidik misi, jadi kita manfaatin uangnya. biaya hidup Gila, itu. coba kasih sound effect tepuk tangan. Hebat banget ini. Gak ada yang terpikir loh. Biasanya uangnya dilariinnya buat beli sesuatu kan, yang self awareness lah. Iya, bilangnya. benar. Tapi ini kalian kelola duitnya untuk semuanya lari ke aset dulu. Iya. Terus selain tadi printer, mesin cutting, ada lagi nggak yang lain? Ini sih kayak buat mesin binding gitu buat ngejilid supaya bisa produksinya lebih banyak gitu, kayak untuk aset-aset gitu, sama ya untuk jajan-jajannya gitu. Ya, pasti operasional sehari-hari lah ya. Iya. Uang makan udah nggak minta lagi sama orang tua. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah dapat pendanaan kurang lebih 13 juta tersebut, ada yang mau kalian beli lagi nggak? Penambahan alat atau mungkin apa gitu? Kalau untuk penambahan alat kan itu ada peraturan sendiri ya Bu di P2M itu, untuk pembelian alat ataupun aset itu nggak boleh lebih dari 2 juta. Jadi kayak kita memang ada untuk di pendanaan RAB kita itu ada masukin printer karena buat karena kan baru ada satu ya, jadi kayaknya kita perlu satu lagi deh buat kegiatan produksi kayak ngeprint stiker, memo pad dan desain segala macamnya kan. Jadi kita lebih ke prioritasin itu sih Bu, sama pengennya sih ke cutting ya yang bisa sampai ratusan Cutting lembar. tuh yang untuk Yang motong. kertas. Iya, Iya, untuk motong gitu. Jadi kita baru punya yang kecil, jadi kayak harus motong tuh maksimal tuh 10 lembar gitu. Jadi kayak kalau saya kan kadang tuh ada mesin 300-400 jadi kayak cukup capek juga gitu. Kita pengennya upgrade ke yang bisa lebih banyak supaya bisa lebih efisien efektif waktunya. gitu. Berarti jadi cuman cuman dibolehin belinya printer. Kita ada ngajuin beberapa sih Bu. Jadi intinya tuh kayak satu produk itu harga itu nggak boleh di atas 1 juta gitu. Kayak kita ada ngajuin 2 alat sebetulnya. Apa aja? Cutting machine itu Sama printer? Iya. Selain itu dananya untuk operasional. Iya, Iya, kegiatan benar. produksi kita. Kalian nggak kepengen gitu salah satu dari kalian akhirnya nanti ngambil pelatihan terkait ilustrator atau mungkin desain tadi yang supaya nggak ketergantungan sama pihak asing? Kalau aku pribadi, aku memang lagi masih belajar sih, masih belajar step by step. Cuma kan memang untuk desain memang bukan di bidang aku, tapi kan memang harus bisa ya Bu, Iya. sekedarnya. Tapi emang kalau untuk di Canva aku masih bisa untuk desain gitu. Tapi untuk yang lebih ke ilustrasi kayak gambar itu kan karena itu lebih menarik ya Bu, karena kan fokus produk kita kan stiker gitu kan, dan juga sama buku notes, dan jadi kayak untuk ilustrasi itu masih sulit gitu Bu untuk bisa diterapin aku buat nerapin itu. Tapi untuk desain dasar aku masih bisa. Kalau terkait pelatihan atau mungkin bantuan lainnya ya yang kalian harapin, nggak hanya ikut kompetisi deh gitu, mungkin dari fakultas, mungkin dari universitas gitu, pengennya apa?
mungkin kayak apa ya, kebetulan kita tuh masih kurang banget di ngoperasiin sosial media gitu. Kayak kita masih bingung nih, ini kira-kira kontennya gimana atau ngedit videonya gimana apa. Mungkin kalau misalnya kayak ada pelatihan bikin konten strategi marketing kayak misalnya bikin media video sosial. reels atau TikTok yang bisa narik yang bisa bikin orang itu ya notice iya, ya. bisa sangat bermanfaat sih. Karena kan seperti yang Ibu bilang tadi, kita emang kurang diketahui ya Bu ya, Iya. belum banyak yang notice gitu, jadi memang perlu nih bantuan dari kampus gitu untuk memperkenalkan nih produk Tenang, kita oke, gitu. tenang. Kita cari caranya ya. Pak operator tolong cara branding image gimana ini mahasiswa ini. Ya benar-benar. Berarti kalau misalkan selama ini kalian sambil kuliah, gimana cara bagi waktunya? Misalnya tadi Novi bilang ada 300 order. Terus gimana cara bagi waktunya? Kalau untuk 300 orders kayak gitu kan biasanya kita udah disiapin desain ya Bu. Jadi paling kita, karena kita masih kerja sama yang di fotokopi, paling kita kayak udah kita kontak ke fotokopi dengan desain ini, terus yang memo packnya dicetak sama dia. Jadi kayak kita udah Oke. terima jadi produknya, tinggal kita distribusiin aja. Berarti selama ini orang mintanya yang bentuknya spiral ya, jilitannya ya, Macam-macam. Iya, atau yang lem biasa gitu. ada yang spiral, ada Ada yang yang itu loh Bu, yang kayak buku kecil dijilid. kayak sticky notes. Iya, sticky gitu. note. Iya. Kalau untuk buku notes itu ada yang spiral sama yang dijilid gitu Bu. Tapi saat ini kita juga lagi mau coba produk baru di desain itu sendiri. Jadi kayak kertasnya itu meskipun udah kayak dirobek gitu, itu Terus masih bisa disambung lagi. Oh ada. ada. Bisa. Itu Dan kita kebetulan lagi itu dapet referensi. belum ada di Indonesia, jadi kita dengan yang pendananya kita mau coba coba itu. Dan Oke, memang oke, cuma oke, memang oke. harga untuk alatnya kita udah survei mahal banget sih. Iya. Apa? Itu untuk alatnya itu masih belum ada di Indonesia. Kita Jadi harus masih di pesan luar. dari luar gitu. Amazon mungkin Iya, ya situsnya. Amazon. Aku ngecek $55 untuk alat itu yang $55 pembolong kertas. berarti di Indonesiain bisa sampai berapa juta ya? 10-15 juta ya kayaknya. Oh, Sekitar gitu ya. situ. Iya. Makanya nanti kita mau coba cari, soalnya ada vendor yang dia bisa gitu, jadi kita bisa ke dia Kerja gitu. sama ini ya, gitu. Karena kan memang untuk beli alat gitu kan lumayan ya Bu, dana pun kita juga masih belum sampai segitu. Jadi Iya. saya pikir ya udah kita coba cari vendor yang memang bisa kerja sama kita dan bisa ngikutin mau desainnya kita gitu. Jadi kayak lebih efektif. Mungkin nanti kalau untuk jangka panjangnya kalau memang kita udah dapet keuntungan yang lebih baik gitu, mungkin pasti ada keinginan untuk beli alat itu sendiri. Hari ini pada bawa itu nggak contoh produknya? Bawa, Ada. tapi untuk buku notes belum ya? Iya. Buku adanya apa? Stiker sama washi tape sama memang. Oke, nanti di akhir video akan saya tampilin ya bentuk-bentuknya kayak apa. Berarti beroperasi tadi di rumah siapa? Ketika ada order nih, terus operasi di rumah siapa? di Di rumah Novi. saya. Di rumah Novi. Mm-mm. Printer berarti semua tadi di tempat kamu, mesin cutting di rumah kamu. Iya. Batas order berapa yang kalian mampu kalian aja yang kerjain? Batas order berapa yang kalian udah lempar deh gitu ke jasa fotokopi gitu percetakan? Untuk yang bisa kita kerjain sendiri itu biasanya maksimal 100 gitu. 100. Di atas 100 Kita biasanya kita bagi, bang ini kita ada orderan segini ya, abang ngerjain segini gitu, jadi bisa dibagi-bagi gitu. jadi buat minimalisir uang yang dikeluarin juga kan Iya, ke betul. fotokopinya. Karena kalau pakai fotokopi kan bayar jasanya mereka kan. Iya, Ada iya, mahal. Yang kalau kalian sendiri kalian cukup beli kertasnya doang ya, sama Iya. tinta. Nah, terkait nilai. Ada permasalahan nggak dengan semua kegiatan ini ngerasa ini nilai saya jadi turun nih gitu, terus bagi waktunya nggak bisa? Alhamdulillah Enggak masih sih. aman. Masih aman sih Bu. Masih aman. Karena kan memang selama kita online kan ada banyak waktu sebenarnya Iya, untuk luangnya gitu dipisahkan dengan kita pas masa Harus belajar kuliah. jarak jauh gitu PJJ-nya. Keren. Jadi harus nah itu sebenarnya jadi aku kan memang hobi aku jurnal ya Bu. Jadi kayak dari situ yang jadi belajar gitu Bu. Bagi waktu kayak mana waktu yang buat kuliah, mana yang harus bisa buat nambah skill. Karena kan memang jujur ya selama pandemi kan kita hampir 24 jam gitu ya Bu di rumah, dan bahkan memang kerjaan rumah itu kadang suka nyampur Bu sama Betul. kita. Ya Apalagi kan? kalau mas sama Perempuan orang tua ya, iya, pasti nyapu, Iya. sendiri gitu. Nah itu makanya kayaknya harus bangun jam berapa supaya bisa rumah beres. Terus ketika kita kelas kuliah kita bisa ngikutin. Terus sisa waktunya mau dipakai apa? Kalau aku prefer gitu buat list yang harus dikerjain di hari itu apa. Oke. Kalian berdua sama?
nggak ada yang masalah lah ya intinya. Nggak ada, Gitu. insya Allah. Nah, terkait income deh, saya bilang ya. Untuk tarafnya uang jajan kalian sendiri, kalian tuh udah bisa megang berapa dari awal bisnis? Kalau untuk awal bisnis Atau mungkin sekarang kalau awal bisnis mungkin kan nggak ada ya, nggak ada, mungkin semuanya keluar uang lah untuk modal. benar. Sekarang. kalau untuk sekarang sih nggak gede-gede banget sih Bu. Masih pegang 50 sampai 100 ribu lah Per per hari. hari. Mm-mm. Ya kalau sebulan ya 3 juta neng. Kamu udah punya gaji UMR sendiri itu namanya. Ya sekitar segitu, tapi umumnya mungkin 50 ribu sih Bu. 50.000 Ya, udah pegang. Itu hasil bersih dari, kan pasti di bagian keuangan kamu Evi bakal ini kalian gajian ya, ini gajian nih kan, ini dapat project, total keuntungan income sekian, kita bagi 3 kayak gitu nggak sistemnya? Sebenarnya gini, karena kan kita setelah dapat orderan ibu kan ada yang masuk ya, maksudnya pendapatan kita. Cuma memang nanti dana itu kan kita akan puter lagi. Iya, betul. Jadi memang masih masih gini nih, kalian mau diambil sekarang atau gimana? Kalau mau diambil sekarang, oke kita ambil masing-masing. Kalau enggak, memang dana ini berarti kita simpen dulu untuk kemudian diputar kembali seperti itu sih. Karena kalau misalnya gaji aku mana gitu, kayaknya habis gitu kalau kayak gitu terus kan. Jadi kalau memang dibutuhkan gitu baru gitu. Betul. Ini sih memang pandangan baru ya untuk setiap mahasiswa. Dulu kalau saya boleh curhat, awal mula saya juga jadi dosen tuh nge-hire beberapa mahasiswa gitu ya. Yang saya takutin mungkin mahasiswa itu berpikir orientednya ke uang, bukan kepada penambahan kegiatan kreativitas gitu ya, produksi. Karena nggak semua orang pemikirannya sama lah, seperti itu. Ada yang takutnya money oriented, setiap jual mana bagi keuntungan gitu. Karena memang benar yang namanya biaya perawatan ya, biaya produksi kan memang harus selalu keluar ya. Seperti itu Bu, benar. Kalau misalnya kita stop di modal aja nggak ada Iya, penambahan nggak produk yang berkembang. bisa kita tambahin. Dan kalian emang cocok satu frekuensi. Ini kira-kira kalian masih butuh lowongan apa lagi? Mungkin teman-teman yang di luar sana selain ilustrator atau mungkin desain grafis, ada nggak sih? Kalau ini kan udah berkembang besar ya kalian. Dan gini deh, bentar lagi semester 7 kalian tuh udah ngurusin skripsinya masing-masing. Terkadang dilemanya mungkin terjadi perpecahan karena tadi terlalu egois. Ya gue lagi ada di posisi yang gue harus ngadepin pembimbing, karena kan jadwal sekolahnya nggak akan sama, jadwal kuliahnya nggak akan sama. Bisa jadi hari ini Novi yang ketemu pembimbing, yang besoknya siapa kan itu nggak bisa nentu ya. Itu gimana? Kalau untuk kayak gitu sih pasti kita mungkin ya Bu, kalau misalnya memang kita mampu untuk bisa memberikan gaji kepada yang karyawan gitu ya Bu, mungkin kita pasti bakal nambah karyawan ya untuk bisa istilahnya buat nge-handle bagian dari di e-commerce-nya ataupun sosial medianya, yang mungkin memang bisa bantu kita di bagian itu. Tapi kalau misalnya memang kita masih belum bisa, mungkin kita usahain, kita bagi waktu aja, siapa yang kira-kira bisa pegang ini, yaudah kita pegang. Jadi seenggaknya kita ada komunikasi aja sih. Itu. Mungkin dilihat dari pendanaan ini Bu, maksudnya nanti kita berkembangnya sampai mana dan memang apakah sudah cukup nih pendapatan kita untuk menggaji gitu gitu. Benar-benar. Berarti tadi tetap pendanaan dari proposal hibah ini kalian butuh tadi di bagian marketingnya lagi ya. Tetap ya, walaupun tadi udah ada dua bagian, udah ada 2 orang ya yang memegang bagian masing-masing terkait marketing. Tapi mungkin ilmu pemasarannya ya. Iya. Lebih ahlinya lagi lah. Pernah ngambil ini nggak, kursus apa gitu terkait marketing? Kan sering ada yang online ya. Ada yang pernah ngambil nggak? Saya pernah sih. Aku pernah tentang kewirausahaan yang dari itu sih, yang kampus Merdeka. Oh iya. Itu sempat ikut seminarnya, kasih tahu sih kayak tips and trick, terus juga beberapa kali ikut seminar yang diadain di FIB juga kan banyak yang seminar tentang kewirausahaan. Itu sih aku paling ngikutin itu aja buat nambah pengetahuan kayak awal mereka mulai usaha tuh seperti apa, terus hal apa aja yang memang harus diperhatikan gitu, jadi kayak jadi tahu gitu. Tapi kan tadi kalau masing-masing dari setiap kalian tuh pasti ada satu pertanyaan besar gitu ya, ini gue masih kurangnya di mana nih? Kalau tadi di Prima bilang bahwa saya masih butuh untuk konten yang menarik konsumen dan meng-announce bahwa kita ini ada gitu kan ya. Kalau dari Novi, menurut saya masih kurang itu itu tadi sosial media, terus variasi desain, sama ini sih kapasitas produksi kita jujur kita masih kurang, karena kadang suka ada mau pesan misalnya 900.000 terus terpaksa harus kita cancel karena
nggak bisa gitu karena dari pihak HTB sama ininya kayak Neng yang ini kemarin belum selesai gitu, takut nggak selesai gitu, jadi harus ditingkatin di situ lagi. Berarti kamu harus cari relasi-relasi Iya. jasa percetakannya ya. Iya. Iya benar. Karena sayang banget sampai 1.000 di cancel gitu ya. Sedih kadang ada gitu. Bukan nggak butuh duit ya, mau saya nggak sanggup gitu. Saya nggak sanggup. Kalau dari Evi selaku keuangan, Pertama memang kita benar banget perlu relasi Bu, karena kalau misalnya kita nggak ada kerjasama sama yang lebih tahu gitu ya, kayak misalnya tadi vendor dan segala macam, itu memang biayanya cukup banyak gitu. Dan mungkin setelah nanti dikembangkan lewat pendanaan ini bisa untuk kerjasama sama vendor percetakan yang lain-lain, semoga bisa membantu di keuangannya gitu, karena memang kita kan dari awal berdiri sampai dengan sekarang itu dana itu selalu berputar lagi kan Bu ya. Emang tujuannya kita tuh seperti itu gitu. berarti tetap tadi intinya masalah relasi ya. Mm-mm. Jadi kalau yang saya simpulkan dari arah ke depannya kalian yang untuk strategi usaha kalian ke depan masih dalam branding image. Ya. Berapa sih followernya sekarang? Itu sebenarnya kita masih dikit banget Bu, karena Berapa? memang kita nggak aktif di Instagram kan, jadi kayak paling dari mulut ke mulut. Oh, Masih gitu. 50-an deh kayaknya, belum nyampe 50 follower. Enggak, udah naik, udah mulai naik kayak Oh, udah udah mau 100-an gitu. Nggak apa-apa pelan-pelan yang Iya. penting real Mm-mm. ya daripada harus Iya, yang beli nanti follower. cepet hilang, Iya, cepet benar. hilang ya. Benar. Terus tadi selain untuk sosial media butuh juga relasi, Iya. relasi ya. Vendor percetakan. Dan mungkin harus dipikirin kalian punya paket, ada proposal paket nggak? Paketan, nih kalau kamu pesen yang ini dapat hadiahnya ini gitu dari produksi kalian. Oh, itu. Belum ada Kita sih, belum belum. kepikiran ke sana. Iya. Masih ya udah produk kita yang ada, terus cuma memang kita ada beberapa niatan mau buat kayak produk paket apa bundle gitu Bu. Jadi kayak misalnya dia beli buku notebook sepaket itu sama stiker, dan kita juga memang ada pengennya sih ada tema gitu ya Bu, karena kan buku-buku gitu kadang yang ada temanya tuh lebih bagus gitu ya, misalnya tema apa lagi musim semi gitu, bukunya modelnya apa, stikernya, terus sticky notesnya paling bagus Iya. sih. Nanti mungkin bisa saya kasih. Saya ada beberapa contoh. Kalau saya biasanya print foto. Jadi kita tinggal masukin template-nya sendiri, terus pilih temanya sendiri. Nah, itu kali yang tadi dimaksud sama Prima ya. Satu website yang orang bisa langsung Desain. desain sendiri. Tapi tetap memang nanti mereka akan bantu kalau misalnya orangnya gaptek gitu lah yang nggak ngerti saya harus ngisi apa, bisa memang nanti via chat WA yang ngebahas tentang itu. Oke, terakhir nih selagi kalian menunggu pendanaan ya, dan kalian juga masih terdata sebagai mahasiswa di FEB, pasti ada harapan ya, atau mungkin selama ini yang ya, kok maksudnya masih kurang nih gitu, ini harusnya kampus menyediakan ini untuk mahasiswa yang usaha atau apa gitu. Ada nggak sih harapan kedepannya supaya memang jiwa-jiwa wirausaha ini makin banyak gitu Iya, loh? makin banyak. Kalau aku pribadi ya Bu, mungkin bisa ya dari sisi universitas mungkin bisa diriin koperasi mahasiswa yang mana isinya tuh usaha-usaha dari mahasiswa itu sendiri, jadi bisa mengenalkan produk mahasiswanya itu kepada mahasiswa lain. Jadi kayak mahasiswa yang butuh kayak kita kan mungkin lebih di bidang ATK yang alat tulis dan gitu-gitunya, jadi mungkin bisa lah bantu mengenalkan, dan memang bisa jadi produk, bisa jadi tempat bahan dikenal kita sama mereka. Kalian tapi kan kamu tahu edisi kan Novi ya? Iya. Harusnya ada pojok ini ya, pojok wirausaha mahasiswa. Bisa kayak gitu, jadi kayak Produknya ditampilin. Nah, benar. atau mungkin memang ada stand yang memang bisa setiap hari dibuka gitu, siapa yang mau jualan gitu. Nah, kalau mau stand tiap hari dibuka, siapa yang mau jaga? Iya juga sih. Saya dulu pernah ngajar di salah satu universitas swasta. Jadi kantin itu sekarang yang ngejualnya adalah mahasiswa. Dulu waktu saya awal tahun ngajar di universitas itu 2018 apa ya, semuanya pedagang luar gitu. Sekarang diganti, yang jual dimsum itu mahasiswa, ayam bakar semua mahasiswa. Tapi memang mereka udah punya schedule-nya, dan siapa yang tukang bersih-bersih kantin itu pun sampai dipikirin siapa yang tukang buang sampah, nyapu, ngepel gitu. Nah, kalau misalkan mau seperti yang tadi dibilang sama Prima, berarti kan harus ada yang Iya, nunggu ya. Iya sih. Seenggaknya mungkin bisa Bu jadwal. Kayak yang aku tahu yang makanan di atas itu di musola. Itu kan
dia juga ada jadwalnya ya setahu Iya, aku. betul. Ya kan, mungkin bisa kayak gitu Bu, digantian. Misalnya di hari ini dia nggak ada kuliah, mungkin dia bisa jaga stand di tempat wirausaha itu, jadi buat ngenalin produk yang mereka. Oke, ini masukan yang bagus ya. Tuh Nov, selaku pengurus ya, PR kamu Iya, juga ya. siap. Karena kan memang produk kita juga termasuk yang dibutuhkan sama teman-teman Betul. kita kan ya Bu ya. Iya, Jadi betul. mungkin ketika mereka mau beli ini nggak harus di toko lain gitu kan, shop lain gitu. Itu tadi di otak saya percaya bahwa suatu saat kalian gak cuma stiker, gak cuma alat tulis, sampai ke baju. Amin ya Allah. Cutting pulpen. Heeh. Tahu Iya, kan pulpen kan pulpen bisa dikasih custom. nama. Iya. Ya. Semuanya deh intinya jadi bagian bahan percetakan tuh suatu saat pasti besar kalian semua ya. Amin. Ya. Novi nih selaku pengurus wirausaha mahasiswa nih dia ya. Coba Novi apa? Harapan atau mungkin bayangan ke depan yang kampus bisa kasih gitu. Ya sama sih kayak Prima sama Evi tadi, mungkin bisa disediain wadah supaya semua mahasiswa FEB atau UPN itu bisa nampilin produk mereka. Mungkin nggak harus lewat stand, mungkin bisa juga lewat website gitu, website usaha mahasiswa gitu, terus ada semua, ada usaha kita, ada usaha mahasiswa lain, karena saya juga tahu ada juga beberapa mahasiswa yang punya usaha dan bagus gitu, jadi kayak bisa ditampilin gitu semua usaha dari mahasiswa UPN di website tersebut. Itu Nov yang saya sounding ke kamu ya Nov ya. Saya hanya sebagai pembina ya Nov ya, tolong disampaikan ya kepada ketua, wakil, sekretaris. Saya memang udah pernah berapa kali mengajak, tolong dong, kan semua orang zaman sekarang ini ada review produk. Iya. Ya kan, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah beli makanan luar deh, anak se-UPN aja, mungkin se-FEB aja dulu. Coba di review produk. Kita memang nggak bisa ngomong masalah bayaran ya, intinya dia naik terus kan, dikontenin lama-kelamaan. Karena logikanya strategi pemasarannya gini, mahasiswa itu setiap tahun bertambah. Iya, benar. Nah itu kan yang kalian butuhkan. Butuhkan Itu pasarnya tuh di situ. Selagi mereka 4 tahun deh, paling lama 4 tahun mereka ada di sini, ada entah setiap bulan, ada kapan gitu, selalu di spill produknya gitu. Jadi bukan berarti kalau dia udah pernah di review produk, dibuat di podcast atau mungkin di akun YouTube, Reels segala macem ya, TikTok, bukan berarti nggak boleh. Jadi teruskan, karena siapa tahu di usaha kalian tadi saya bilang awalnya mungkin cuman notebook, berkembang ke stiker, berkembang lagi ke pulpen, berkembang lagi ke cetak kaos dan lain-lain gitu ya. Iya. Itu PR loh, Nat. Tolong dicolek itu ketua dan wakilnya. Itu jadi catatan. Ya. Oke, cukup ya. Saya rasa tadi udah perkenalan sama Paperoid. Terus teman-teman juga semoga setelah nonton video ini ya di channel YouTube bisa makin tahu dan ngulik sendiri produk apa aja ya yang teman-teman dari Paperoid ini buat. Dengan harapannya saya pun selaku dosen, pembina dan juga sebagai konsumen lah ya, kita bisa memang menikmati produk-produk khusus dari Indonesia, terutama yang datangnya lahir dari mahasiswa-mahasiswa yang punya kreativitas sendiri. Ya. Oke, sekali lagi kita tos dulu. Thank you udah datang di podcast FEB ini ya. Berikutnya nanti akan ada banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang bakal kita spill usaha-usahanya apa. Dan terima kasih buat Novi, Prima, dan Evi sudah menginspirasi seluruh mahasiswa. Semoga yang nonton gak hanya lingkupnya UPNVJ ya, di video. Betul, intinya sama-sama kita promosiin usaha-usaha kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo semuanya, kami dari Paperoid. Kami ingin menawarkan produk yang kami produksi, yaitu ada loose leaf, kemudian ada washi tape, dan stiker, dan juga bujokit. Jadi buat teman-teman yang suka bullet journal ataupun suka nulis-nulis, bisa aja langsung kunjungi Instagram kita di paperoid_id. Dan untuk yang mau cetak notes ataupun custom notepad, kalian bisa juga kunjungi Instagram tersebut.